Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Paiti episode kelima. Bertemu orang sholat di atas daun. Sesampainya di rumah sehabis dari Gunung Arjuna, Wali Paiti menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Tiap pagi Wali Paiti pergi ke pasar berjualan minyak wangi. Orang-orang di pasar dan di rumahnya biasa memanggilnya Kang Paiti tukang minyak. Sekitar jam 1 siang, Wali Paiti ini menutup tokonya dan pulang. Setelah sholat asar sehabis istirahat siang, Wali Paiti mengajari anak-anak kecil di langgarnya belajar membaca Al-Quran sampai waktu maghrib. Dulu di langgar Wali Paiti yang sederhana ini, ramai sekali dipenuhi anak-anak kecil yang belajar mengaji. Tetapi setelah ada sistem Iqra dan Qiraati, langgar Wali Paiti ini sepi. Anak-anak pada pindah ke TPQ yang memang banyak tersebar di kampungnya Wali Paiti ini. Wali Paiti sebenarnya juga ikut pelatihan metode Iqra maupun Qiraati yang diwajibkan kepada seluruh guru TPQ guna mendapatkan syahadah, semacam ijazah. Tapi Wali Paiti tidak lulus dalam pelatihan ini karena seringnya Wali Paiti merokok dan bawa kopi di dalam kelas. Jadinya di langgar Wali Paiti ini metode yang digunakan tetap memakai metode lama, yaitu metode bab jadi. Karena bagi guru TPQ yang tidak punya syahadah tidak boleh mengajar dengan memakai metode Iqra maupun Qiraati. Dan lama-kelamaan murid-murid Wali Paiti habis, tinggal 5 anak saja yang tetap mengaji di langgarnya Wali Paiti. Orang tua dari kelima murid Wali Paiti ini tetap mempercayakan anaknya ke Wali Paiti disebabkan masalah ekonomi. Mereka adalah orang-orang miskin yang tidak mampu membelikan seragam TPQ dan buku terhadap anak mereka. Daripada tidak mengaji, mereka tetap menitipkan anak-anaknya kepada Wali Paiti. Karena di langgar Wali Paiti ini tidak ada tarikan uang, mereka bebas dari biaya apapun. Malah mereka sering dikasih uang jajan oleh Wali Paiti. Menjelang maghrib, datanglah seorang pemuda yang kira-kira berumur 35 tahun mencari Wali Paiti. Pemuda ini adalah seorang murid Thariqah yang disuruh gurunya mencari Wali Paiti. Nah, carilah kiai di daerah ini namanya Ali Firdaus. Tapi orang-orang di kampungnya biasa memanggil dengan sebutan Paiti. Orang yang memberi faidah. Umurnya seumuran denganmu, dan hanya beliau satu-satunya yang bernama Paiti di kampung itu. Kalau kamu ketemu dengannya, sampaikan salamku dan mintalah nasihat padanya. Begitulah yang dikatakan guru pemuda ini kepadanya. Waktu pemuda ini disuruh mencari Wali Paiti karena seringnya pemuda ini mengalami hal-hal aneh. Seperti ketika sholat, tiba-tiba ia sudah berada di Mekah dan sholat di hadapan Ka'bah. Dan banyak orang yang melihatnya sholat di atas daun padahal dia ada di rumah. Pemuda ini akhirnya sowan kepada gurunya dan melaporkan semua kejadian yang dialaminya dan disuruh mencari Kiai Ali atau Kiai Paiti. Sesampainya di kampung yang dimaksud, pemuda ini bertanya-tanya kepada orang-orang, di manakah rumah Kiai Paiti? Di sini tidak ada yang namanya Kiai Paiti. Yang ada Kang Paiti, seorang penjual minyak wangi. Begitulah jawab orang kampung ketika ditanya pemuda ini. Baiklah, di mana rumah Kang Paiti penjual minyak wangi itu? Tanya pemuda itu. Pemuda ini yakin bahwa Kang Paiti itulah Kiai Paiti yang dicarinya. Karena gurunya juga bilang bahwa nama Paiti hanya satu orang di kampung ini. Pas waktu maghrib, pemuda ini sampai di rumah Wali Paiti. Pemuda ini bertanya kepada seorang wanita yang berada di depan rumah Wali Paiti. Apakah benar ini rumah Kang Paiti penjual minyak wangi? Benar, nak. Dia ada di langgar itu, sedang ngimami sholat maghrib. Jawab wanita itu sambil menunjukkan langgar yang berada di sebelah rumah Wali Paiti. Terima kasih, Bu. Jawab pemuda ini sambil menuju ke langgar guna sholat maghrib dan sekalian sowan kepada Kiai Paiti. Sehabis wudhu, pemuda ini masuk ke langgar sholat berjamaah bersama yang lain. Dilihatnya yang sholat di langgar ini cuma 3 orang. Dia berdiri di samping mereka. Ketika pemuda ini mendengar surat Al-Fatihah yang dibaca Wali Paiti, hati pemuda ini menjadi galau karena Wali Paiti ini ketika membaca huruf Ain menjadi Ngain.
Rabbil Alamin menjadi Rabbil Alamin. Gimana mau khusyuk dan diterima sholatnya, wong bacanya aja sudah keliru. Apakah tidak salah gurunya menyuruhnya sowan kepadanya? Gumam pemuda ini dalam hati. Setelah salam dan melanjutkan wirid seperti biasa pada umumnya, Wali Paidi ini melanjutkan dengan sholat sunnah, dan sehabis sholat sunnah, Wali Paidi ini keluar dari langgar dan duduk-duduk di teras sambil merokok. Pemuda ini menghadap kepada Wali Paidi. Assalamualaikum. Salam pemuda ini. Waalaikumsalam, jawab Wali Paidi sambil tersenyum. Setelah menyampaikan salam gurunya kepada Kiai Paidi, pemuda ini menceritakan maksud kedatangannya dan menceritakan hal-hal aneh yang dialaminya kepada Wali Paidi. Saya juga heran. Kok kamu sampai bisa seperti itu ya? Mengalami hal-hal yang menakjubkan. Padahal surat kamu tadi aja masih sibuk ngurusi tajwid daripada ingat kepada Allah, kata Wali Paidi kepada pemuda ini. Seketika pucatlah wajah pemuda ini, dan dalam hati pemuda ini berkata, Masya Allah, ternyata gurunya tidak salah mengenai kiai muda ini. Pemuda ini semakin menundukkan kepalanya di hadapan Wali Paidi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.